Jumpa lagi Jakarta TV. Akhirnya setelah sekitar 2 bulan kita mereview Xiaomi Mi 11. Oke, kita udah pernah bahas Mi 11 di awal banget kehadirannya. Dan setelah kami menunggu update-nya, akhirnya kita merampungkan review flagship-nya Xiaomi yang satu ini. Ya, ini adalah flagship Xiaomi untuk awal 2021 atau mau dibilang akhir 2020 ya. Ya, kalau global akhir 2020 ya. Nah, ini tentunya adalah penerus Xiaomi Mi 10 yang sudah pernah kami review di bulan Mei 2020. Nah, untuk tagline-nya si Mi 11 ini adalah Movie Magic. Oke, kalian pasti bertanya, kok lama banget sih reviewnya? Jadi kita udah pernah bahas dulu soal overheating katanya ya. Katanya overheating. Ya, kita udah melihat bahwa memang yang satu ini kalau ketemu dengan benchmark punya kecenderungan untuk mengeluarkan tanda overheating. Tapi setelah update kita lihat ada perubahan-perubahan. Itu sebabnya kita menanti update stable-nya. Karena itu yang kalian peroleh kalau kalian menggunakan ini. Pakai sebulan 2 bulan perubahannya sama dengan yang kita peroleh dalam review ini. Ya, jadi review ini menggunakan software versi 12.5.1.0. Nah, selama pengujian kita akan tunjukkan juga perbedaan antara software yang lama dengan yang baru. Kita mulai dulu dari isi boxnya aja ya. Tentunya ada unit, ada charger GAN 55 watt dan masih ada charger. Itu masih mantap ya. Banyak yang sudah nggak ada chargernya sekarang untuk flagship. Dan ini chargernya keren banget ya, kencang pula ya isinya. Kemudian kabel USB Type-C dengan aksen orange ada di situ. Ada SIM ejector, ada adapter USB Type-C ke 3,5 mm headphone jack. Ini juga penting banget. Ada clear case. Iya, masih ada case-nya. Kemudian ada dokumen. Dan tentunya ada kartu ucapan terima kasih dari Alfinse ya. Sayangnya untuk unit resmi Indonesia ini protektornya tidak ada. Jadi karena harus cari screen protector sendiri. Untuk desain, layarnya menggunakan quad curve design. Lalu pilihan warnanya ada midnight gray, ada horizon blue. Di sisi layar kita bisa lihat bahwa ini menggunakan Gorilla Glass Victus. Sementara untuk back cover dia pakai Gorilla Glass 5. Material frame-nya bukan kaleng-kaleng, aluminium. Untuk dimensi 164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm. Dengan bobot yang tidak melebihi 200 gram di 196 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, ada tombol volume dan ada garis-garis antenanya di situ ya. Lalu di atas ini dia ya, khas Xiaomi, ada infrared blaster, kemudian ada mikrofon di situ, ada speaker bertuliskan Sound by Harman Kardon. Ini gimana nih soundnya nih? Keren nih harusnya ya. Sisi kiri ada garis-garis antenanya aja ya. Di sisi bawah ada SIM tray yang dual SIM. Ini adalah upgrade dari yang pendahulunya, yang Mi 10 cuma single SIM, ini dual SIM. Lalu ada garis antena juga, ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan ada speaker stereo bagian bawah. Di sisi belakang kita lihat ini adalah triple kamera dengan modul kamera yang cukup besar, dan ada LED flash-nya. Untuk spek kameranya, dia menggunakan 108 megapiksel wide angle kamera, pakai sensor Samsung ISOCELL HMX di sini. Bukaannya f1.85 dan sudah punya autofocus tentunya, dan ada optical image stabilizer. Untuk video recordingnya, ini nggak tanggung-tanggung. Bisa 8K 30 fps, bukan 24, 30 fps. Kalau 4K bisa mencapai 60 fps. Dan dia juga bisa 4K 30 fps plus HDR. Kemudian untuk ultra wide angle kameranya, dia menggunakan sensor 13 megapiksel. Bukaannya f2.4, field of view 123 derajat. Ini adalah kamera fixed focus. Untuk video recording dia bisa mencapai 4K 30 fps. Ada juga 5 megapiksel tele makro kamera. Bukaannya f2.4 dan ini autofocus ya. Video recordingnya bisa mencapai 1080p 30 fps kalau kalian pakai makronya yang ini. Lalu di sisi layar kita lihat ini ada kamera selfie-nya 20 megapiksel, bukaannya f2.2 dengan lensa 5p. Ini juga fixed focus. Video recordingnya bisa 1080p 60 fps. Nah, mumpung lagi di sini kita bisa lihat di speaker stereo bagian atas itu ada 2 lubang output untuk speaker bagian atasnya ya. Ada 1 di frame atas dan ada 1 di bagian earpiece. Oke, buat yang nanya LED notifikasinya ada apa enggak? Ini enggak ada, tapi sebagai alternatif Xiaomi menggunakan layar. Jadi pinggiran layar itu bisa menyala kalau ada notifikasi dan animasinya seperti apa itu bisa diatur dalam menu setting. Nah, untuk layarnya, ini adalah layar 6,81 inci AMOLED dot display.
Dan layarnya menggunakan layar quad curve yang melengkung di 4 sisinya. Ini keren banget sih ya. Untuk resolusinya ini sampai dengan WQHD Plus atau 3200 x 1440 pixel. Nah, uniknya dia juga punya fitur di mana resolusinya itu adaptif. Jadi tidak selalu layarnya akan WQHD Plus, dia akan tergantung pada aplikasi yang digunakan. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Opsi refresh rate-nya ada 2 ya, 120 Hz dan 60 Hz. Nggak ada opsi 90 Hz. Refresh rate di sini untungnya tidak dibatasi oleh resolusi. Mau resolusinya WQHD Plus, itu juga bisa pakai 120 Hz. Dia juga udah support adaptive sync. Jadi refresh rate-nya bisa bergerak dari 30 Hz ke 120 Hz. Ini menyesuaikan pada kontennya. Jadi ini berjalan otomatis aja. Tujuannya apa? Supaya baterainya irit ya. Kalau cuma lagi lihat teks doang, kenapa harus 120 Hz? Ya nggak ya? Lalu untuk touch sampling rate-nya ini up to 480 Hz. Untuk kerapatan pixelnya tinggi di 515 ppi. Dan color gamutnya itu adalah 100% DCI P3. Mantap banget ini layarnya ya. Untuk Delta E, biasanya orang nulis Delta E di bawah 1. Ini di bawah 0,41. Luar biasa, akurat sekali. 10 bit color juga tersedia di sini dan brightness-nya bisa mencapai 1500 nits. Jadi akan terlihat sangat jelas walaupun dipakai di siang hari di bawah terik matahari. Dan dia mendapatkan sertifikasi dari DisplayMate dengan skor A+. Intinya ya, dari sisi layar ini adalah salah satu layar terbaik untuk kelas harga di bawah 10 juta. Atau bahkan ini yang terbaik untuk di bawah 10 juta rupiah. Nah oke, sekarang kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya Snapdragon 888. Untuk RAM 8GB LPDDR5. Storage 256GB UFS 3.1. Nggak ada varian lain, cuma satu varian aja. Buat yang nanya internalnya pakai berapa, ya oke. Saat pertama kali nyalain, OS, aplikasi, dan lain-lain itu makan storage sekitar 20GB. Jadi storage bersih yang kita bisa pakai sekitar 220-230GB. Nah untuk baterai ini 4600 mAh ya. Chargernya adalah charger 55 watt dan dia sudah punya wireless charging, 50 watt wireless turbo charging atau 10 watt reverse wireless charging. Ya reverse berarti dia bisa nge-charge benda yang lain ya. Nah untuk cooling system dia menggunakan liquid cooling chamber. Oke, untuk OS, pertama kali kita tes dia hadir dengan MIUI 12.0.3.0. Sekarang sudah diupdate ke 12.5.1.0 Android 11. Kalau nanya iklannya ada atau enggak? Nah, dari pengalaman kami, kalau yang Mi Series di Indonesia sih nggak kelihatan ada iklannya ya. Saat pertama kali kita install, kita akan ditawarkan untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh Xiaomi. Ada lumayan banyak ukurannya, bisa sampai 1 GB lebih. Tapi baiknya kita hati-hati, jangan buru-buru pertama kali pas install ya. Dipilih-pilih mana yang butuh, mana yang nggak butuh. Untuk sensor jelas lengkap, accelerometer, light sensor, proximity, orientation, gyro, magnetic, ya ini flagship lah ya. Nah untuk konektivitas, dia jelas sudah 5G ready. Nah untuk band dia punya N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N77, N78, N79. Siap banget untuk 5G modern. Tapi sayangnya memang untuk Indonesia, spesial buat Indonesia, sayangnya dia tidak punya band N40. Jadi pengguna Mi 11 belum bisa menggunakan layanan 5G-nya Telkomsel yang awal banget dihadirkan di Indonesia. Tapi mengingat band yang lainnya lengkap sekali, kalau misalnya Telkomsel pakai band yang lain, dia udah pasti bisa. Dan kalau operator lain ada yang pakai band selain N40 atau 2300 di 5G, dia pasti bisa pakai juga. Dan tenang, di Indonesia harusnya 5G tidak hanya 2300, nantinya akan berkembang ke band yang lain juga ya. Oke, kemudian untuk Wi-Fi dia udah Wi-Fi 6 dan Wi-Fi ini juga bisa di-sharing, jadi dia punya Wi-Fi sharing. Untuk Bluetooth sudah versi 5.2, lalu ada infrared blaster bisa untuk nyalain hidupin TV, AC atau peralatan elektronik lain yang pakai infrared. Kemudian NFC ada tentunya. Sayangnya memang dia tidak punya display output ya, jadi dia tidak bisa dicolok ke bawah untuk dipasangkan ke TV. Oke, kita lanjut ke pengujian benchmark dulu ya. Antutu 8. Nah, kita berikan skor sebelum update dan setelah update. Ada sedikit penurunan tapi nggak signifikan. Ini kecil sekali, tetap kencang banget ya. Geekbench 5 itu juga sama, ada sedikit pengurangan tapi lagi-lagi ini kecil, minor sekali pengurangan skornya ya. Lalu GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dari 291 fps turun ke 288 fps. Ini nyaris nggak terasa sih harusnya. Sama juga dengan main
Manhattan Offscreen IS 3.0 itu ada penurunan tapi cuma 2 fps, dan 2 fps-nya bukan dari 30 ke 28, bukan, dari 174 ke 172. Jadi nggak ada masalah. GFX Benchpool 80p Car Chase Offscreen juga turun cuma 1 fps. Jadi perbedaannya nyaris nggak terasa sih harusnya. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL kita lihat bahwa hasilnya sama aja, max out, mentok sudah ya. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, ini menarik. Dulunya benchmark ini mudah sekali menghasilkan notifikasi overheating. Setelah diupdate dalam ruangan AC yang suhunya wajar, kita udah bisa memperoleh hasil tesnya sekarang. Skor stability-nya berada di kisaran 87,5%. Ya, benchmark ini memang bisa merancangkan persepsi terhadap Mi 11 ya. Kami sih pakai HP ini 2 bulan untuk penggunaan sehari-hari, nggak pernah ada notifikasi overheating. Kita kan nggak pakai benchmark untuk penggunaan sehari-hari ya. Bahkan kalau kita coba dengan CPU throttling test selama 30 menit, kita bisa lihat bahwa sebelum diupdate skornya adalah 72%. Setelah diupdate, skornya adalah 80%. Memang angkanya lebih rendah, tapi kestabilannya lebih tinggi. Kelihatan banget bahwa tuning terakhir dari software terakhir yang diperoleh ini arahnya lebih ke kestabilan. Oke, mari kita cek gaming gimana. Pertama kita coba aja langsung Genshin Impact. Settingnya highest 60 fps. Skenario-nya adalah jalan-jalan sekitar 30 menit. Hasilnya sebelum diupdate kita bisa dapat sekitar 53 fps average. Setelah diupdate kita dapat 30 fps konstan. Ini lucu ya. Jadi sebelum diupdate performanya itu terlihat kalau 15 menit pertama itu frame rate-nya cukup stabil. Tapi masuk ke 15 menit itu mulai turun-turun kalau sebelum diupdate. Nanti naik lagi kalau udah agak dingin, lalu turun lagi, naik lagi, agak turun lagi, ya begitu. Kayak kurang stabil sebelumnya. Setelah update, Mi 11 memilih untuk menurunkan frame rate ke 30 fps. Rata aja untuk si Genshin Impact ini. Anehnya kalau baru saat login kita masih bisa kelepas sedikit ke 60 fps, tapi lalu langsung turun ditahan di 30 fps. Lucunya penggunaan kipas tidak membantu banyak, dia tetap bertahan situ. Sepertinya smartphone ini mengenali Genshin Impact banget. Kalau setting kita pindahkan ke lowest 60 fps, tetap aja limitnya di 30 fps. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa tampaknya banyak yang komplain pada saat Genshin Impact suhu permukaannya itu panas banget ya. Jadi sekarang biar aman, biar tidak terjadi ketidakstabilan, di limit aja udah Genshin Impact-nya. Jadi ya wajar sih, kita sudah pernah melihat ada smartphone lain di harga di atas ini yang melakukan hal yang sama. Lalu masuk ke PUBG Mobile, defaultnya adalah HDR Extreme 60 fps atau bisa juga Ultra HD Ultra 40 fps. Sayangnya yang ini belum bisa smooth 90 fps. Kalau kita mainkan satu match dengan settingan HDR Extreme 60 fps, ini lebih enak sih emang ya. Hasilnya baik sebelum dan setelah update hasilnya sama sih, stabil di 60 fps. Emang udah keentengan kalau main pakai Snapdragon 88 seperti yang ada di Mi 11 ini. Untuk gyro jelas, aman dan mulus. Lalu kita beralih ke Honkai Impact 3. Setting di nomor 4, rata kanan lah pokoknya ya. Hasilnya adalah setelah update kita mendapatkan average yang lebih tinggi sekarang. Tadinya 44 fps, sekarang ada di 53 fps. Unik ya ini ya. Oke, lalu kita beralih ke AOV atau Mobile Legends. Mungkin ya dua-duanya udah dites dan rata 60 fps. Mau AOV mau Mobile Legends sama aja, udah keentengan buat smartphone yang satu ini. Lalu kita beralih ke Minecraft. Render distance-nya kita bisa dapat 20 chunk, nggak kira-kira 20 chunk, itu gede banget ya. Hasilnya di 20 chunk dia masih bisa stabil 60 fps. Ini sebelum dan setelah update sama, dia bisa stabil di 60 fps. Nah, sejauh ini untuk game yang bisa jalan di atas 60 fps, kita baru menemukan satu game yaitu Shadowgun Legends. Kita setel aja grafiknya di high 60, nanti pas battle dia bisa naik frame rate-nya ke 90 sampai 110 fps. Tapi beberapa momen tertentu nanti dia akan turun lagi ke 60 fps. Ini umum terjadi kalau memang dia bukan smartphone gaming. Rata-rata emang begitu sih. Sayangnya emang game-game lain yang biasanya bisa di atas 60 fps seperti Subway Surfer, Dead Trigger 2, Minecraft, League of Legends, Standoff 2 itu belum bisa melampaui 60 fps. Tapi nggak ada masalah, kan ini bukan smartphone gaming juga sih sebenarnya ya. Nah, kita tambah satu lagi. Berhubung banyak yang minta kita cobain main game rhythm ya, kita cobain Bang Dream ya. Kita setel layar di 120 Hz, gameplaynya agak aneh jadinya rasanya, kurang begitu mulus. Solusinya adalah turunkan refresh rate ke 60 Hz atau masukkan gamenya ke aplikasi Game Turbo. Gameplaynya akan langsung jadi lebih mulus.
Oke, pada nanya pasti ya, suhunya gimana? Oke, kita main Genshin Impact selama 30 menit, highest 30 fps ya, pakai wifi tentunya, brightness di 50%. Sebelum update, layar itu sisi terpanas bisa mencapai 53 derajat Celcius, sementara bodi belakang bisa mencapai 53 derajat Celcius juga. Setelah update, layarnya turun drastis ke 48 derajat Celcius di bagian maksimumnya. Lalu sisi belakangnya itu juga turun. Yang tadinya 53 sekarang turun ke menyentuh 50 derajat Celcius di bagian titik terpanasnya saja. Jadi suhunya memang jadi lebih rendah. Kelihatannya memang efek dari Genshin Impact di limit di 30 fps adalah bodinya jadi lebih adem. Oke, sekarang mari kita coba untuk video playback baterainya gimana nih ya. Sebelum update Full HD Plus 60 Hz ya, itu kita bisa mendapatkan untuk nonton video itu 14 jam 48 menit. Setelah update meningkat jadi 15 jam 20 menit. Lalu untuk settingan WQHD 120 Hz, sebelum diupdate dia dapat 14 jam 50-an menit. Setelah diupdate ya sama aja, sekitar itu juga 14 jam 50-an menit. Ya katakanlah 15 jam. Ternyata ada sedikit peningkatan tapi untuk di settingan Full HD+. Sementara itu kalau kita main Genshin Impact selama 30 menit ini jelas ada perbedaan ya. Settingan lowest 60 fps, baterainya akan turun 16% selama 30 menit. Sedangkan setelah diupdate baterainya hanya turun 11% selama 30 menit. Settingan highest 60 fps kita akan dapat baterainya turun 18% selama 30 menit sebelum diupdate. Setelah diupdate hanya 14%. Jadi kelihatan banget ini dioptimalkan banget untuk Genshin Impact bisa bermain berlama-lama ya. Nah, untuk charging gimana? Ini chargingnya pakai charger GAN yang 55 watt. Untuk 0 sampai 50% dia hanya butuh waktu 16 menit saja. Sementara itu kalau mau dari kosong sampai penuh dia juga butuh waktu di bawah 1 jam, tepatnya 56 menit. Ini charging yang cukup kencang untuk baterai 4600 mAh. Adanya update tidak mengubah signifikan dari sisi chargingnya ya. Kemudian sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera. Tapi untuk pengujian kamera silahkan Chris yang ngetes ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi Mi 11 nih teman-teman. Jadi ini saya mau cobain kameranya seperti apa dan fitur-fitur menarik kayak gimana aja. Dan seperti biasa kita mulai dari kamera selfie dulu ya. Ini saya rekam di kamera selfie-nya di Full HD 30 fps. Dan dia juga bisa Full HD 60 teman-teman, akhirnya. Tapi untuk video kali ini kita tes di Full HD 60, di Full HD 30 dulu. Nanti Full HD 60 saya kasih lihat belakangan. Dan untuk berikutnya, kita juga mau lihat mikrofonnya seperti apa. Ini saya nggak pakai audio eksternal. Ini mikrofon langsung dari Xiaomi Mi 11. Jadi hasilnya seperti ini dan menurut saya pribadi sih udah cukup bagus ya. Walaupun bukan yang terbaik di kelas harganya, tapi udah lumayan. Dan untuk seterusnya, saya juga akan pakai mikrofonnya Xiaomi Mi 11. Cuman akan saya voice over di studio. Oke, langsung aja kita lanjut ke tes berikutnya. Oke, karena fitur kamera di Xiaomi Mi 11 ini luar biasa banyak, pembahasan kali ini akan saya bagi jadi 2 topik aja ya. Yang pertama, pembahasan sederhana, yang topik berikutnya baru lebih dalam. Kita mulai dari pembahasan sederhana dulu nih. Kalau saya jadi pengguna yang nggak mau ribet, maunya tinggal klik jepret-jepret beres, nah begini pengalaman saya nih. Untuk kamera selfie, yang saya suka adalah stabilizer di video berfungsi dengan baik taat di Full HD 30 fps. Warna kulit terlihat cukup natural, detail tetap oke. Untuk dynamic range, kalau kita mode auto di video, dynamic range-nya tergolong biasa aja. Kalau kondisinya kayak gini, dia memang memprioritaskan ke wajah agar lebih terlihat. Lalu yang sangat disayangkan adalah tidak hadirnya stabilizer saat kita pindah ke resolusi Full HD 60 fps di kamera selfie-nya. Sebuah hal yang aneh sih ini, karena di kamera lainnya distabilkan. Apakah ini keterbatasan sensor atau ada masalah lain, saya kurang tahu. Yang jelas, bukan karena SoC-nya nggak mendukung ya, karena 4K 60 di kamera utamanya aja distabilkan. Saat kondisi minim cahaya, kamera selfie-nya agak noise, tapi detail masih lumayan. Kalau dipakai jalan akan ada efek-efek getaran kecil di videonya nih. Masih dimaklumi karena ini hal yang wajar terjadi saat kondisi seperti ini. Jadi singkatnya, kamera selfie-nya biasa aja, nggak spesial, tapi nggak buruk juga. Tapi di kelas harga segini sih, harapan saya lebih dari ini ya. Paling nggak sensornya pakai yang lebih bagus lah. Jadi gambarnya bisa lebih bagus dan paling nggak stabilisasinya beres semua. Masuk ke kamera utama yang 108 megapikselnya ini, kita mulai dari videonya dulu nih. Untuk stabilizer aman, di resolusi apapun, 4K 60-nya pun distabilkan dan hasilnya sangat oke. Natural bokehnya mantep banget di video, gambarnya detail, dynamic range-nya juga cukup bagus, dari segi warna kulit juga udah cukup natural. Secara keseluruhan kamera utamanya ini sangat bisa diandalkan ya.
Autofocus juga nggak ada masalah, bahkan di resolusi 4K 60 sekalipun. Selama kondisi cahaya mencukupi, fokusnya itu udah cepet banget ya. Dan cuma satu hal aja sih yang saya kurang suka, dan ini keterbatasan hardware ya, yaitu slow motion. Slow motionnya itu terbatas di Full HD 120 fps. Ya, penyebabnya adalah dari sensor ISOCELL HMX-nya sendiri sih. Sayang sekali nggak disupport untuk frame rate yang lebih tinggi. Tapi Xiaomi mengakalinya dengan interpolasi ke 480 fps. Tapi hasilnya sih kurang bagus ya, terlalu artificial dan motionnya nggak natural. Full HD 120 fps itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi karena ini flagship tentunya saya berharap lebih dong. Soalnya seri yang di bawahnya aja bisa lebih tinggi frame rate-nya. Nah, sekarang kamera ultrawide-nya nih. Hasilnya termasuk biasa aja ya. Jomplang sekali kualitasnya dengan kamera utama. Nggak bisa ngarep banyak sama kamera ultrawide-nya ya. Karena mereka maksimalin kamera ultrawide-nya di Mi 11 Ultra. Yang saya suka ada 4 hal. Yang pertama itu yaitu sudut pandangnya lebar. Selama makainya pas terang buat nangkep pemandangan sih asik nih. Kemudian videonya bisa sampai Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Dan nggak cuma itu aja nih, itu semua distabilkan ya. Jadi nggak ada masalah di resolusi tertentu tuh nggak stabil, ini semua stabil, nice. Dan yang terakhir, akhirnya smartphone Xiaomi ada yang bisa switching kamera langsung saat video nih. Pas rekam bisa pindah langsung dari kamera utama ke ultrawide, dan sebaliknya. Walaupun ya nggak mulus transisinya, masih dimaklumin sih, karena masih jarang ada smartphone Android yang bisa mulus-mulus banget transisinya. Yang bikin kurang menyenangkan ya detailnya jauh banget dengan kamera utamanya ya. Kemudian saat transisi antar kamera, warnanya cukup jauh berbeda ya. Pengalaman kameranya kurang konsisten. Kalau detail karena keterbatasan sensor, ya udahlah ya. Tapi urusan warna harusnya bisa dituning lebih baik lagi nih. Minimal dimiripin gitu warna dari kamera utama sama kamera ultrawide-nya. Biar pas foto atau video warnanya konsisten. Untuk fotografi, bisa dilihat aja hasilnya berikut ini nih. Hasil dari kamera utamanya bagus. Dynamic range-nya juga oke, terutama kalau HDR-nya nyala. Kamera utamanya udah bisa diandelin banget di segala kondisi, bahkan low light sekalipun nih. Berkat optical image stabilizer plus night mode-nya, foto-foto pas low light itu aman banget. Tapi satu hal yang saya sadari adalah app kameranya saat low light, night mode-nya itu akan ke-trigger otomatis walaupun saat mode auto ya. Jadi shutter speed-nya akan sedikit lebih lama, sekitar 2-3 detik. Walaupun udah ada optical image stabilizer, tangan tetap mesti lebih hati-hati sih, agar hasilnya lebih tajam. Kamera ultrawide-nya biasa aja untuk foto, nggak spesial tapi nggak buruk-buruk amat juga. Overall untuk fotografi, saya lebih sering ngandelin kamera utamanya aja, udah cukup oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih. Belum tentu semua orang butuh pembahasan ini, tapi buat yang butuh, ini bisa jadi info ekstra buat kalian. Yang pertama, untuk kamera selfie dan kamera utamanya ini bisa real-time video HDR untuk meningkatkan dynamic range supaya jadi lebih luas nih. Ini perbandingan antara pakai dan nggak pakai. Kalau kita aktifkan fitur ini, intinya dia bisa membuat pencahayaan menjadi lebih seimbang. Umumnya di Android baru bisa untuk foto aja nih, tapi di sini udah bisa untuk video juga, real-time HDR kayak begini. Hasilnya memang nggak luar biasa signifikan, tapi cukup membantu lah. Tapi sebagai catatan, fitur ini belum bisa berfungsi untuk kamera ultrawide dan kamera makronya ya. Dan fitur ini masih terbatas untuk frame rate video di 30 fps saja. Lalu dual video juga bisa, udah klasik ini mah ya, dari seri-seri kelas menengahnya juga udah ada. Tapi di sini bedanya karena kamera utamanya ada OIS-nya, pas lagi video kelihatan kamera utamanya lebih stabil ya. Kalau kamera selfie-nya mati IIS-nya. Fitur yang keren ada di movie effect nih. Kita bisa bikin macam-macam efek kayak gini nih contohnya. Magic zoom. Di istilah perfilman mungkin lebih dikenal sebagai dolly zoom ya. Jadi kita tekan rekam, tapi yang merekam itu mesti melangkah pelan-pelan ke belakang. Jadinya kayak gini nih. Keren kan? Banyak efek lain juga, tapi kayaknya nggak usah saya jelasin semua, bisa 1 jam sendiri nih videonya. Lalu mode manual atau pro mode-nya lengkap. Ini salah satu pro mode yang menyenangkan digunakan ya. Sangat bisa diandalkan lah intinya, buat yang suka main manual nih. Buat yang mau foto-foto blur gitu, background-nya ada mode portrait, tapi personally saya kurang cocok sama mode portrait-nya, karena cuma bisa mode wide nih. Sayangnya dia nggak bisa portrait dengan mode 1,5 kali zoom atau enggak 2 kali zoom gitu. Padahal portrait itu akan bisa lebih keren kalau bisa 2 kali zoom. Oke, sepertinya udah cukup ya sharing tentang kameranya Mi 11 ini nih. Bisa kalian rasakan sendiri dari pengalaman saya ini agak campur aduk sih pengalamannya. Kesimpulannya ini adalah kamera yang bagus, tapi nggak luar biasa banget. Saya yakin Xiaomi harusnya bisa lebih baik dari ini nih. Kompetisinya udah mulai berat loh di kamera smartphone dengan kelas harga segini. Oke, thank you yang udah nyimak sampai selesai. Kita lanjut lagi ke Mas Dedi. Oke, kameranya oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian lainnya lagi ya. Netflix, L1 bisa? Bisa Full HD dan bisa HDR10 juga. Untuk YouTube HDR, jelas bisa. Touch delay gimana? Ini aman jaya, nggak ada masalah. Mau real drum, mau ngetik, mau main PUBG, nggak nemu masalah dengan touch delay sama sekali. Dan perlu dicatat ya, haptic feedback-nya ini tactile-nya enak banget. Emang cocok banget untuk kelas flagship. Pantes lah ya dibilang flagship kalau dirasakan dari haptic feedback-nya. Dari sisi harga masih sama, belum berubah di 9.999.000. Khusus untuk membeli Mi 11 di official store Xiaomi periode 23 Maret sampai 22 Juni 2022
Mi 11 akan mendapatkan premium service yaitu garansi 24 bulan. Ya, garansinya 2 tahun. Dan kalian akan juga dapat jaminan perlindungan layar, gratis ganti layar di 12 bulan pertama. Tentunya kalau bukan terjadi kerusakan karena kesalahan pengguna ya. Dan standar service Xiaomi juga berlaku ya. 5 hari dia nggak bisa diperbaiki, diganti unit yang baru. Tentunya syarat dan ketentuan akan berlaku. Info selengkapnya cek di websitenya Xiaomi Indonesia. Ya, jadi smartphone ini jelas cocok banget buat kalian yang mau merasakan pengalaman smartphone kelas atas banget ya, tapi nggak mau menghabiskan dana belasan juta rupiah. Pengalaman yang diberikan juga udah termasuk kategori pengalaman smartphone kelas atas, terutama dari sisi performa, layar, desain, dan audionya terutama. Ini akan sangat cocok sekali buat pengguna Xiaomi yang sebelumnya mungkin pakai seri kelas menengah. Wah, ini cocok banget pindah ke sini nih. Rasanya akan luar biasa indah. Sebagai catatan ya, perhatikan bahwa dia emang sudah nggak punya headphone jack, tapi kebanyakan emang flagship rata-rata udah nggak pakai headphone jack lagi ya. Setidaknya dikasih adapternya kan ya. Lalu setup kamera secara keseluruhan itu memang belum seperti flagship yang lain di mana misalnya ultra wide-nya bisa autofocus, yang sini belum ya. Lalu kalau buat kalian yang cari display output, yang ini belum punya display output. Dan dia juga masih belum memiliki sertifikasi IP rating. Jadi belum ada, ini belum IP67 atau IP68. Kemudian untuk menikmati 5G Telkomsel yang pertama, kalian harus masih menunggu dulu ya, karena memang ini belum bisa untuk yang band N40. Tapi tenang aja, 5G seperti dibilang tadi, 5G tidak hanya di band N40 aja, akan ada band yang lain di Indonesia. Bahkan mungkin segera kalian bisa menikmatinya di operator-operator yang lain, dan mungkin nantinya Telkomsel juga akan menggunakan band yang lain selain N40. Dan yang jelas mesti diperhatikan adalah ini bukan sebuah smartphone gaming. Walaupun tadi memang kita bisa main Genshin Impact cukup lama dan sudah diperbaiki suhunya juga, tapi terlihat bahwa memang dia tidak dirancang spesifik untuk gaming, walaupun gaming bisa jalan. Dari sisi positifnya kita bisa lihat bahwa performanya kencang. Ya, Snapdragon 888 udah pasti kencang banget ya. Layar smartphone ini paling mantap untuk yang di 10 juta ke bawah. Ini nggak ada mau lawan deh kalau yang satu ini keren banget. Speakernya ini juga luar biasa, mantap banget ya. Desainnya juga mewah dan elegan. Kamera utamanya keren banget dan fitur-fiturnya juga lengkap banget ya. Charging itu juga sangat cepat, bisa wireless charging, bahkan bisa nge-charge pakai wireless juga ya. Lalu dia minim iklan, bahkan kita sih belum nemu iklan sebetulnya ya. Lalu haptic feedbacknya kelas flagship banget, 5G ready jelas itu. Masih ada charger dan charger yang bagus banget di dalam boxnya, kenceng ya. Lalu layanan after sales-nya ini sangat bagus sekali ya. Akhir kata, walaupun ini bisa dibilang sebagai produk yang kelas flagship dan performanya mantap, memang ini bukan smartphone gaming. Dan nggak semua orang kan butuh gaming sebagai poin utama dalam pemilihan sebuah smartphone flagship. Banyak yang lebih membutuhkan desain, penampilan, tidak terlalu berat juga dia. Multitaskingnya nyaman sekali, layar yang kita lihat sehari-hari juga nyaman sekali, audio juga enak banget. Ini adalah karakter sebuah smartphone kelas flagship, tapi hadirnya dengan harga di bawah 10 juta rupiah. Saya Didi Irfan, Jaga TV.